Kita buka lagi sama yang Rasul. Oh, nggih niki pegon nggih. Ya, jeung Rasul. Nanti kawit zaman Mbak Ampel itu sudah pakai itu. Nyebut tulisan makan kanjeng Nabi tidak pakai mudharoko. Ini mudharoko ya. Ini aksara mudharoko. Bukan mudharoko. Mudharoko. Kawi ya. Iya masih kawi mati ya. Iku mati. Niki. Ya. Nah ini kalau dibuka, ini wis rampung kabeh. Orang sing iso bantah sejarah-sejarah semua luntur. Wali Songo ya, luntur semua. Ini di sini lengkap semua jadi di sini lengkap semua. Artinya kalau ada doktrin bahwa Sunan Ampel atau Wali Songo itu adalah bukan itu adalah menjatuhkan aja lah. Jadi saya meyakini dan saya menjadi saksi sekarang bahwa Wali Songo adalah benar-benar satu dzurriyatul Rasul. Karena tidak mungkin kalau bukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Arman Al-Fatih. Apa kabar teman-teman semua dimanapun anda berada? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya rabbal alamin. Klan Balawi yang masih saja kekeh mengaku bahwa dirinya adalah dzurriyyah Rasulullah SAW memaksa dzurriyyah Sunan Ampel membuka kembali manuskrip yang sudah lama tersimpan rapi. Dan di video kali ini kita akan melihat isi dari manuskrip Wali Songo, terutama Sunan Ampel, yang membongkar fakta baru bahwasanya Wali Songo adalah dzurriyyah Rasulullah SAW dan Balawi bukan dzurriyyah Rasulullah SAW. Namun sebelum itu kita simak dulu penjelasan dari beberapa ulama yang membuktikan langsung isi manuskrip Sunan Ampel. Tonton sampai selesai agar tidak gagal paham. Kiai dari Tegal juga ini. Monggo Mas Yai Mujib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari pesantren Guru Wafilin Al-Hashimiyah dan Nawarif Balapulang Tegal yang alhamdulillah pada saat ini menyaksikan manuskrip yang berada yang dimiliki oleh turunannya langsung Mbah Sunan Ampel. Saya juga memastikan banget bahwa Sunan Ampel itu ajarannya sampai ke pesantren mencakup pertama adalah fikih, Al-Quran dulu, kemudian hadis, tasawuf, dan sekali Qurannya apa yang tadi dikatakan itu benar-benar mereka hafal. Jadi artinya kalau ada doktrin bahwa Sunan Ampel atau Wali Songo itu adalah bukan itu adalah menjatuhkan aja lah. Jadi saya meyakini dan saya menjadi saksi sekarang bahwa Wali Songo adalah benar-benar satu dzurriyatul Rasul. Karena tidak mungkin kalau bukan dzurriyatul Rasul yang kemudian bisa sampai kayak begini, tidak mungkin. Jadi begitu aja. Semua saya menghimbau kepada masyarakat jangan sampai terkecoh oleh doktrin-doktrin yang tidak dipertanggungjawabkan. Di Sunan Ampel nggak ada istilah. Tadi saya baca masalah Isra Mi'raj ini yang ada cuma hanya untuk baginda Nabi. Kosong. Jadi kalau ada yang Mi'raj begini-begini, ini adalah halusinasi. Nah, itu gitu. Mohon maaf dan mohon dimaklumi matur nuwun Kiai Salim saged nampi kula sak rombongan saking kemudian dari Pak Yai Agus Waluyo. Saya minta pendapat. Marsona Agus Waluyo dari Pondok Pesantren Titik Luhur. Bersama siapa saja? Banyak ini ada Pak Amin, ada Pak Ustadz Romli, alumni Tarim ini ya. Dari Mustafa Tarim ini sangat kondang ini. Luar biasa ini, murid langsung daripada Habib Umar. Terus ada juga yang di luar Pak Di Triyono Kosim itu, ada juga santri dari Bekasi namanya Ridwan. Jadi begini, saya jadi membayangkan betapa kekayaan intelektual beliau-beliau ini yang di situ mewariskan keilmuan dan nasab ini tidak bisa terpisah. Saya melihat hanya dari kitab-kitab ini saya membayangkan bahwa tradisi intelektual itu betul-betul hidup di pesantren itu. Saya bisa membayangkan bagaimana beliau mengajar santri
Walaupun itu hanya versi saya yang mungkin mengandung subjektivitas, tapi dengan bukti bahwa kekayaan manuskrip yang seperti ini, berarti tradisi intelektual itu sangat hidup. Sedangkan saya sudah dipanggil Kiai Haji berkali-kali itu membuka kitab aja, Masya Allah. Berarti kita berkhianat dengan leluhur-leluhur kita. Kita sibuk dengan persoalan-persoalan non-intelektual. Akhirnya kita wajar kalau saat ini kita dibodohi oleh kawan-kawan klan yang lain, sangat wajar. Kenapa kita tidak kembali kepada rel yang sudah dibikin oleh orang-orang salaf di Nusantara ini? Apalagi kalau kitab-kitab ini nanti dibuka ya, dibuka yang jumlahnya lebih banyak dari yang kita lihat malam hari ini, mungkin kita akan menangis betapa tradisi intelektual dari Wali Songo sampai diteruskan oleh pesantren-pesantren sampai ke tradisi NU ini sangat luar biasa. Tapi sayangnya dari huruf Arab, dari nasar yang di situ sangat alamiah dalam bahasa Arabnya, sekarang ini kita sudah dijajah dengan tulisan-tulisan Made in Londo yang ABCD itu, yang sangat menurut saya sangat membodohkan manusia di abad 21 ini. Oleh karena itu saya menghimbau kepada semua yang melihat video ini, monggo tradisi intelektual ini betul-betul tidak hanya omon-omon kita perjuangkan. Selama ini yakin kalau orang sekolah itu pasti cari ijazah duniawi, tapi kalau pesantren, mohon maaf, yang di situ tidak ada ijazahnya pasti mencari ilmu. Nah, ini sudah diwariskan oleh generasinya Mbah Sunan Ampel sampai detik ini. Berarti sambungan antara sanad dan nasab ini tidak bisa dipisahkan. Orang boleh berkata bahwa sanad itu hanya berhubungan dengan keilmuan, tapi malam hari ini kita saksikan bahwa antara bapak sebagai masyayikh dan anak sebagai santri ini sangat luar biasa. Saya bisa membayangkan gitu. Berarti anak oragur dipakani dunia tok, tapi dikaingat musing kayak ngeten luar biasanya itu loh. Kita bisa membayangkan menghabiskan waktu berapa bulan, berapa tahun untuk belajar dengan kitab-kitab semacam ini dan terus konsisten menjaga ilmu sampai detik ini. Wallahu alam. Mudah-mudahan kita berdoa ya semuanya bahwa orang-orang yang selama ini memframing bahwa Wali Songo itu hanya dilihat dari sisi ilmu hikmah zaman now, bukan ilmu hikmah zamannya Imam Ghazali, ya artinya ilmu perdukunan itu, mudah-mudahan mendapatkan hidayahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang mengatakan bahwa Wali Songo itu tidak ada tradisi intelektual dan lain sebagainya, mudah-mudahan juga dibukakan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi barisannya Wali Songo kembali. Tidak tergiur dengan branding-branding yang lain yang seakan-akan lebih hebat, lebih intelek, lebih alim dari ulama-ulama kita. Saya bisa membayangkan kalau tadi ada tahun 900 Hijriah, berarti kurang lebih tahun 1400 atau 1500 Masehi. Itu berarti sangat luar biasa. Kalau zaman sekarang cari kitab di mana-mana itu kan mudah. Zaman itu, karena tradisi intelektual saat itu pasti adalah terdiri orang menghafal, muhafadzah dan mengimlak. Nah, dari tradisi mengimlak, ketika orang sudah bisa menghafal, mengimlak, pasti dia bisa insa, mengarang. Maka nasar-nasar kekayaan intelektual yang luar biasa ini kalau sekarang orang mudah dengan copy paste misalnya, tapi saat itu kan tidak mungkin tanpa dimuhafadzah. Tidak mungkin tanpa dimuhafadzah, tidak mungkin. Kita harus melihat dari sisi tahun itu. Tidak mungkin kan tanpa muhafadzah sebuah kitab. Padahal disiplin ilmunya banyak sekali. Berarti orang dulu pasti hafal Quran, pasti hafal hadis, walaupun tidak selevel Imam Bukhari, pasti hafal fikih-fikih dasar, pasti itu, pasti hafal daripada kitab-kitab tauhid, tasawuf dan lain sebagainya. Kita bisa membayangkan betapa beliau menghabiskan waktunya hanya untuk keilmuan, bukan yang lain. Kalau kita berpikir dari sudut pandang zaman itu, karena belum ada fotokopi, belum ada percetakan dan lain sebagainya, luar biasa. Hanya sanad keilmuan itu terdiri dari muhafadzah, hafalan, imla dan insaf. 3 pondasi keilmuan ini yang pasti dibangun oleh beliau sampai anak cucunya detik ini. Ini tidak bisa dibantah oleh profesor manapun, karena saat itu tidak ada percetakan.
Orang yang berpikir waras pasti berpikir bahwa orang yang sudah mengajarkan dan bersanad itu boleh mengajarkan karena dia sudah betul-betul hafal. Setelah hafal itu kayak kan tidak mungkin itu. Tanpa itu tidak mungkin lah, saya tidak percaya. Setelah hafal dia mengimplak kepada murid-muridnya. Kemudian murid-muridnya setelah menulis, kemudian dia menghafal lagi. Terus menerus sanad keilmuan itu sampai sekarang. Berarti luar biasa tradisi ini. Tradisi ini tidak ada di universitas manapun di dunia sekarang ini yang sanadnya seperti kita. Walaupun kita belum tahu sanadnya Mbak Sunan Ampel ke atas, misalnya sanad keilmuan, nasab, kemudian di situ kitabnya seperti apa, kita belum bisa membayangkan. Tapi 500 tahun saja ini kita bisa membayangkan seperti ini, luar biasa. Allahumma sholli ala Muhammad. Luar biasa. Ini karya yang di Mbah Ampel ya. buka itu bahasa apa itu? Ini bahas Sunan Kalijogo. Terus Sunan Kalijogo, Sunan Sastri Jenar. Ya. Terus Mbah Ampel Dantio. Terus Siapa tadi? Mbah Ampel. Mbah Ampel, ya. Terus Mbah Sunan Bonang. Oke. Terus Kanjeng Nabi dibahas semua itu kemarin. Itu selembar. Ceritanya bagaimana? Beliau sowan ke bersama Sunan Kalijogo, sowan menghadap ini siapa? Raden Patah. Siapanya ya? Sastri Jenar. Oh, saya sedikit. Soal kepada Raden Patah. Raden Patah. Begitu. Dalam rangka tidak ada. Kurang paham. Tidak ada hanya keterangan doa. Ada keterangan cuma kan enggak dari Belum Belum kebaca ya. endingnya bagaimana itu? Nggak. Belum ya. Baru satu lembar. Nggih. Ya, kita ini dulu ya. Terus hal lain yang dibaca. Kemarin yang dibacakan kemarin menceritakan susuhunan Maulana Maktum Ibrahim. Ini punya susuhunan Maulana Maktum Ibrahim. Berarti giring ya? Nah, Gitu. Putro susuhunan Ampel Dantio. Oh, alah. Itu di situ. Susuhunan Malik Susuhunan Maulana Maktum Ibrahim. Maulana Maktum Ibrahim. Berarti kan ke Putro susuhunan Ampel Dantio. Jadi bukan aslinya Dantio tulisannya. kedinastian atau kepolitikan Ampel itu berarti kan nyata menurut itu. Oh, di sini lengkap ya guys. Beliau mengatakan sendiri. Makanya beliau pun berpesan sama saya itu untuk tidak dibuka luas. Berarti kan otoritasnya tidak hanya dari sisi mufti atau agama, Iya. tapi dari sisi politik. Ya, perjalanan ini pokoknya. Sampai ke Mojopain di sini. Ini kan bentuknya masih kakawin. Masih kakawin. Nah, nanti dari kakawin ini katanya diprosakan apa nanti ambil binasa baru. Diprosakan baru bisa diambil. Jadi ini masih kakawin, masih asli. Itu sudah dibahas di arah 9, sudah dibahas itu. Ini ya. Ini 1470 sampai 1480. Masehi. Iya. Kalau di Masehi kan. Nah, dari situ bacanya ya. Ini walaupun dia mudharraq, tapi di sini ketika menyebutkan Nabi Kanjeng Rasul. Ya, Kanjeng Rasul ya. Kanjeng Rasul. Tulisannya apa nih? Kanjeng Rasul. Enggak Arab nopo? Arab ini. Oh, Arab. Kanjeng Rasul. Yang lain coba. Ini mudharraq kalimat ya. Nggih. Ketika Kanjeng Nabi Kanjeng Rasul sebagai penghormatan. Sudah bukan lagi sama Kanjeng Rasul. Oh, nggih niki pegon nggih. Ya, Kanjeng Rasul. Nanti kawit zaman Mbak Ampel itu seperti itu. Nyebut tulisan makan yang ini nggak pakai mudharraq. Ini mudharraq ya. Ini aksara mudharraq. Bukan mudharraq. Mudharraq. Ya masih kawi mati ya. Ini. Ya. Nah ini kalau dibuka, ini rampung kabeh. Orang masih bisa membantah sejarah semua luntur semua. Wali Songo ya, luntur semua. Ini di sini lengkap semua jadi di sini lengkap semua. Harus ngoten. Sakit masih masa? pertanyaannya, apakah kira-kira saat itu Mbah Sunan Ampel ini juga bisa menguasai huruf Jawa? Nyatanya Aku tahu. Pasti itu sudah pasti. Sudah pasti itu. Pasti. Pasti itu sudah Karena keilmuan teori Indonesia beliau mengalami peradaban itu. Gus dia sangat meyakini. Pasti. Kalau keyakinan panjenengan piyambaki? Kalau saya itu sebenarnya kemungkinan ini adalah muridnya Sunan Ampel yang menjadi pujangga di Majapahit. Jadi murid Sunan Ampel sih. Aku pikir berdebat karo Wahabi ya. Karena Gustian sing ahli maca yo. selesai gitu. Iya saya udah bilang gitu. Kalau saya kan meraban dia kan yang karena dia bisa melihat sisi tulisannya apa kan. Nah, berarti Pak Abel juga paham bisa.
Dia melihat dari ini Karakter tulisannya. Ya, enggak mungkin Kiai katanya. Ya iyalah wong jenengan iso maca aku ra iso. Kalau kita bandingkan dengan tulisan Arab yang Mbah Ampel niku, memang hampir sama ini pola guratannya ya. Walaupun ini dengan huruf yang lain. Iya. Jadi ya. Aku milih di Batar Wahabi tak tega. Kowe iso maca aksara Jawa ora? Ini putranya Muhammad Huda. Ini Muhammad Alia. Berarti ini ini sekitar 1780-an lah. Ini Muhammad Alia. Kita lihat apakah ada pelajaran Mi'raj di sini. Monggo di bawah. Sini cari ya. Ada nama nonton. Nama dibuka, boleh dibuka dibaca. Bu, ada pelajaran itu dari Mas Karja. Terus tuyul. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam qala fatali qala fa in la liqa'illah wa hadha ijma'u ahli ilmi wa man qala bi khilafi hadha fa huwa jahil fa yajuzu apa gue fa yajuzu Wah, beri likok qoblal maut. Ya. Tak pak. Enggak ada, bukan yang bonus si Mi'raj tadi. wonten Mi'raj lagi. ini Lailatul Mi'raj ya Nah, coba si Mi'raj coba. Iki. wa yajuzu ya Aja di batas setengah tuh kok sing dhuwur. Wa ana fatahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Arabi Lailatul sallallahu Mi'raj alaihi wasallam ya. Wa yauma lailatul mi'raj wa hadha makhsusun bihi alaihi salam Mi'raj itu adalah khusus untuk baginda Nabi. Coba baca sing terang. Pas iki. Coba dibacain bener, kalau diartiin nih. Sambil diartiin, dibaca sambil diartiin. Iya sing kiye, Pak. Iya. Dibaca. Wa yajuzu Maksud di mana? ra'ayatullah Ru'yatullah ta'ala fi naum. wal asah anna Rasul sallallahu alaihi wasallam ra'a fi yaumi Lailatul Mi'raj wa hadha mahsusun alaihi salam walam Mahsusun bihi alaihi salam, khusus untuk Kanjeng Nabi. iya. Melihat secara langsung di malam Mi'raj. Tapi Hanya untuk selainnya boleh lewat mimpi. Tapi yang langsung. Ini Maulana Muhammad Zamzam, bapaknya Mbah Nur. Ini bapaknya Mbah Nur yang punya, ya. Sama Mbah di tengah KP, karena namanya itu berada di tengah-tengah, di slip-slip itu. Nah, yang pelajari itu Mbah KP, makanya ketika tadi bisa anu KP kan boleh tinggal di Soko. Nah, Muhammad Zamzam bin Muhammad Ilyas, ya. Di sini namanya bin Muhammad Ilyas bin Muhammad Alif. Berarti buyut iki. Oh, iya. Paham ya? Nah, ini bapaknya Mbah Nur. Ya, dan ilmu. Ini saya ambilkan Ini contoh-contohnya. Ya. Ini Muhammad Zamzam, beliau tidak menulis Al-Quran tetapi menulis kitab ilmu. Makanya saya katakan bahwa keluarga Ampel adalah ahli fikih. Ahli fikih. Ya. Mboten nonton cerita mumbul-mumbul langit nggih. Orang nono. Terus di kitanya Mbak Ampel ada cerita mlebu jero bumi mabur nurul langit kan nono. Makanya saya katakan kalau ada yang menceritakan Mbak Ampel seperti itu merendahkan martabat Mbak Ampel. Karena Mbak Ampel itu keramatnya adalah istiqomah. Yang mendakwakan agama Gusti Allah, mengajarkan apa keilmuan di pondok-pondok pesantrennya dan begitulah. Buatan sakit menggerakkan pesawat ya kayak buatan sakit. Mi'raj apa lagi? Mi'raj apa lagi? Siap. Jadi istiqomahnya itu mengajarkan. Oh siap ya, semuanya. mencerdaskan Ini Al-Quran 94 Hijriah. Al-Quran. Ini cucu kandung Sunan Derajat yang menulis ya. bagian depannya. Keterangan niki penting niki. Oh itu kodenya Ki, itu kode Mbak. Itu kode Mbak. Nanti terbuka makamnya di mana-mana. Oh, Ya nanti kita lihat. Ini berarti 994 Hijri. Sekarang 1447. Berarti 453 tahun. Ini umurnya dan ini duluan atas ngoten. Kalau dia buruk, maka dia akan berubah seperti ini. Akhirnya seperti ini. Atas ngoten. Jadi enggak seperti lontar kan pecah. Nah, kalau jadi nanti rusaknya seperti ini. Ya, Mbak.
Nur Ini Muhammad. karya Mbah Nur Muhammad. Oh, Nah, berarti beliau hidup itu sekitar apa tahun 17-an lah. Iya, Lebih 17-an. atau kurang sedikit lah paling. Kurang sedikit, lebih sedikit. Ini punya beliau. Ibu juga. sama. Iya, sama. Kertas-kertas bagus. Ya karena beliau kan orang keraton ya jadi. Iya. Nah, setelah itu Muhammad Musa. Nah, Muhammad Musa ini adalah kitab terakhir yang ditulis dengan kitab duluan, dengan kelas duluan. Setelah itu Eropa. Nah, setelah itu Eropa. Nggak saya turunkan karena dia rapuh. Ya. Nah, Eropa kan berarti kan abad 19. Nah, ini masih abad 18, mungkin kurang 10 tahun lebih lah sampai yang terakhir. Ya. Ya, Muhammad Musa. Musa. Ya. Dengerin nang Mbah Maulana Muhammad Musa. Ya. Oke. Dibaca monggo silakan, Bu. Ada yang menemukan Musa dari Mas. Orang rantai masang. Dicobi. Ini jenengan jadi saksi ya. Walaysa lil wakil ayyukala idza lam yu'zan lahu fihi wa kana fikih ya. Fikih. Ya muamalah. Ya. Wakil. Bikalah. Cobi Malik. Ini berarti Faslun abad 18 terakhir. 18-an. Jadi bersambung. Makanya di dalam ini kan tentang simbah di Woco. Dia kan memang sangat hobi membacanya. Ijero. Yai. Itulah tadi isi manuskrip dari Sunan Ampel dan beberapa fakta baru yang meyakinkan kita bahwasanya Wali Songo adalah Duriyah Rasulullah SAW, serta penjelasan dari beberapa ulama pribumi yang menyaksikan langsung isi dari manuskrip yang ada di Sunan Ampel. Semoga saja ini bisa menyadarkan kita dan juga menyadarkan para mukibin-mukibin yang masih terdoktrin oleh khurafat kabib-kabib yang ada di Indonesia. Mari kita jaga diri kita dan juga keluarga kita dari fitnah-fitnah yang akan menghancurkan dan menyesatkan kita. Nah, bagaimana menurut pendapat teman-teman semua? Silahkan lanjut di kolom komentar. Terima kasih selalu support Arman Al-Fatih. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.